Baik, selamat sore teman-teman. Ini pertemuan pertama kita. Ini saya di sini sebagai fasilitator yang kemarin dari kami 3 orang itu, saya, Pak Emanuel Aban, Kakak Darius Uskobo itu, kami sudah awalnya sebelum kami jadi fasilitator itu kami seperti ini, kuliahnya ini tatap maya. Jadi nanti harapan saya itu kalau bisa setiap saat itu pantau akun PMM, karena kita mau masuk yang ini, kita tidak masuk lewat SIM PKB lagi. Seperti yang kemarin piloting, kalau yang piloting kan akunnya kan terbaca 2, nanti dia ini, ada PMM itu masuk di situ. Jadi setiap kali Vicon, pilihan semua modul, lihat di situ ada titik hijau itu berarti itu kita tatap maya. Pertemuan kita itu nanti ada tatap maya, ada tatap muka. Perkuliahan kita itu selesainya tanggal 31 November kalau tidak salah. Jadi selama kita belajar selama 3 bulan. Saya bukan berarti berusaha untuk menggurui, ini ada senior banyak. Kita sama-sama belajar. Yang kemarin kami dapat di BGP, kami berusaha untuk terapkan ke teman-teman seperti apa kita sama-sama belajar. Ini hari kita modul di LMS itu, di modul 1.1 itu kita belajar tentang itu. Tapi sebelum memulai, kita buat kesepakatan kelas, terus sama-sama tentukan satu orang koordinator kelas. Tidak mungkin saya yang tunjuk. Jadi kita sepakat, yang koordinator yang dimaksud itu ketua kelasnya siapa? Satu orang sebagai koordinator. Koordinator itu tugas itu nanti setelah fasilitator membuka, koordinator sambung terus tunjuk salah satu orang untuk memimpin doa. Jadi setiap kali kita Vicon ada pembukaan dari fasilitator, dari koordinator kelas, terus koordinator kelas menunjuk salah satu teman untuk memimpin doa, baru kita mulai Vicon. Untuk yang ini, saya kembalikan ke kakak-kakak, kalau bisa tentukan, sepakat, kira-kira siapa yang mau jadi koordinator kelas. Baik, ini Pak Fasilitator. Saya mungkin sedikit bicara, bisa boleh kan? Ya, bisa, silakan. Bagi teman-teman semua, sedikit informasi saja. Mungkin dari kita peserta ini, sebagian sementara mengikuti yang namanya PPG. Jadi harapan saya, usul saya, kalau boleh yang menjadi ketua kelas ini kita tunjuk teman-teman yang mungkin sudah lulus PPG atau yang belum dipanggil PPG, sehingga mungkin bagi kami, contohnya saya sementara juga ada ikut PPG, mungkin agak kesulitan di bagi-bagi waktunya ini, karena terlepas dari ini juga saya harus fokus lagi di PPG. Jadi kita sepakat saja mungkin teman-teman yang sudah lulus PPG atau yang belum dipanggil PPG, kita percayakan untuk sebagai ketua kelas untuk bisa koordinir kita semua. Mungkin itu saya kembalikan. Ya, ini kakak Trisonya, silakan. Ada angkat tangan mau berbicara. Jadi yang ingin berbicara raise hand, ada tombol situ raise hand, angkat tangan, silakan. Yang ini kakak Trisonya follow. Ada yang ingin, ada usul saran atau ada usul yang ingin diutarakan, silakan. Salah tertekan. Teman-teman yang lain, kakak yang lain bagaimana? Ini kalau harapan saya kalau bisa berbicara, aktif berbicara loh, jangan hanya melihat. Terus terang, penilaiannya fasilitator, kami sebagai fasilitator itu penilaiannya semua dari kami. Yang kumpul tugas tepat waktu, sama seperti PMM itu.
kumpul tugas tepat waktu, berarti ketika kirim tugasnya itu pasti warnanya hijau. Kalau terlewat dari waktu yang ditentukan otomatis merah, lewat. Itu tapi semua penilaian dikembalikan ke fasilitator. Jadi harapan saya di sini yang tadi saya sudah utarakan tadi awal itu, kita koordinator ini maksudnya seperti yang tadi Kak Ferdinandus bilang, yang sementara piloting waktunya kan terbagi susah. Yang sudah lulus PPG atau yang belum terpanggil untuk piloting, ya coba yang Kakak Octavianus ada usul yang bagus, silakan. Kakak Nicholas bisa berbicara saja supaya kita sama-sama ini karena ini waktu kita 90 menit supaya kita mulai. Jadi maunya seperti apa? Mau sepakat dengan usulnya Kakak Ferdinandus atau ada usul yang lain? Silakan. Semua punya hak untuk berbicara. Oke, baik. Dari saya, Bapak Ketua. Iya, ya. Saya setuju dengan Pak Wahang tadi punya penyampaian, dan di mana ada beberapa teman yang sementara PPG. Ada juga yang mungkin belum terpanggil, ada juga yang sudah selesai. Jadi jangan mengganggu teman-teman yang sementara PPG. Kita pikirkan untuk kelancaran mereka saat mengikuti kegiatan PPG. Kita solusikan untuk yang belum terpanggil dan yang sudah selesai PPG, itu yang nanti kurang lebih kita bahas bersama sehingga kita tentukan salah satu untuk jadi ketua. Mungkin itu saya punya usulan untuk saya sampaikan untuk kita pertimbangkan bersama. Mungkin ada dari teman-teman yang mau usul saran, silahkan, sehingga kita dalam forum ini kita tentukan memang sudah. Iya. Jadi kalau bisa begini, ini tambahan. Langsung sebut nama saja, langsung sebut nama mau siapa. Atau semua kalau saya mau berbicara ini yang lain dia, kita langsung ajukan nama saja dulu. Yang sudah selesai PPG ya Kakak Yohanes sudah tahun lalu. Kebetulan selain sebagai fasilitas, saya juga ketua MGMP Kabupaten, jadi saya tahu. Siap, terima kasih. Ya, silakan Ibu Ananias. Ini Ibu Trisonya tidak berbicara, jadi silakan. Baik, terima kasih untuk saya. Ya. Kalau bisa, saya mengusulkan Bapak Yohanes Leo untuk sebagai koordinator kelas. Iya. Dari saya itu saja, terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Kakak Ananias. Ada dari yang lain? Silakan, dipersilakan. Pak Nicholas Anunut, jangan hanya nonton TV. Ini kita tidak nonton, ya mungkin ada usulan. Bagaimana? Supaya kita masuk ini dan kita langsung materinya, pengenalan materinya ini. Pak Yeremis Tempan yang belum mungkin sementara mengawas AMDK atau dalam perjalanan. Beliau langsung. Siap, terbaik. Ya, Kakak Yohanes silakan. Yohanes Kono, bagaimana? Baik, selamat sore untuk kita semua. Selamat sore ya. Menurut saya, Bapak Lalong, selamat. Selamat. Dari saya sepakat saja dengan Kakak Nona. Kita langsung saja, nanti daripada kita menunggu nanti siapa, tidak mungkin ada yang mengusulkan diri bahwa saya harus jadi ketua. Nanti waktunya semakin lama berjalan kita menunjuk ketua, waktunya semakin lama nanti. Jadi Pak Ketua punya usulan tadi, saya setuju, kita langsung tunjuk saja. Saya sepakat dengan Kakak Nona, senior saya, Kakak Yohanes Leo, saya sepakat. Baik. Ya, terima kasih Kakak Yohanes. Kakak Octavianus, silakan. Ada usulan lagi?
Baik, selamat sore untuk kita semua. Selamat sore. Jadi mungkin dari saya Selamat juga sore. sama seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Ananias dan ini teman Yohanes. Kita sepakat biar ini Bapak Yohanes jadi ketua koordinator, sehingga nanti seperti yang tadi disampaikan oleh teman Pak Ferdi, kebetulan kami juga sementara ada ikut PPG, jadi ini kita mau seperti apa nanti agak repot, biarlah kita sepakat dengan Bapak Yohanes. Terima kasih, saya kembalikan. Oke, terima kasih. Berarti sudah ya, saya tidak perlu tanya lagi yang ini. Kita ini koordinator kelas 3 kita diseminasi PKG PJOK TTU itu koordinator kelasnya itu Kakak Yohanes. Jadi waktu sepenuhnya saya berikan kepada Kakak Yohanes untuk membuka kegiatan kita supaya kita mulai dengan materi pertama kita. Jadi mulai yang itu dengan ini, terus tugas koordinator kelas itu apabila teman-teman yang lain belum masuk diingatkan melalui grup WA, terus setelah masuk rekamannya muncul, langsung kita mulai dan kegiatan pembukaan kita dengan doa. Kita tunjukkan yang memimpin doa itu, doanya itu di pembukaan, di awal dengan di penutup. Selesai itu semua koordinator kelas itu yang menentukan siapa yang pimpin doa. Jadi itu saja, saya kembalikan, saya waktu sebelumnya saya berikan ke koordinator kelas untuk kita mulai memimpin doa. Baik. Terima kasih, selamat sore ketua dan semua teman-teman. Sebelum kita mulai dengan kegiatan ikon pada sore hari ini, terlebih dahulu mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan lewat doa. Dari saya untuk memimpin doa sore ini, saya mohon kesediaan Ibu Anastasia untuk Ibu Anastasia Naimena untuk memimpin kita doa. Ini Bapak Yohanes nama agak susah disebut, biar kalau bisa mohon maaf Ibu ini. Ana. Baik, siap salah. Siap. Oke, baik. Baik. Baik, selamat sore untuk kita semua. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk berdoa, memulai aktivitas kita pada sore hari ini. Izinkan saya membawa doa menurut agama dan kepercayaan saya, Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Allah Bapa di dalam kemuliaan surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu. Hanya karena atas berkat rahmat yang Engkau berikan, kami masih dapat berkumpul untuk memulai aktivitas kami di sore hari ini. Kami mohon dengan penuh keyakinan dan kepercayaan kepada-Mu ya Tuhan, berkati, sertai, dan dampingi kami hingga akhir kegiatan kami, sehingga apa yang kami dapat memperoleh informasi di sore hari ini dapat berguna bagi kegiatan kami dan pekerjaan kami di kemudian hari. Inilah doa dan permohonan kami yang kami satukan kepadamu lewat perantaran Kristus, Tuhan dan perantara kami. Amin. Amin. Bapak kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi, seperti kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni bersama
kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Ibu Ana yang sudah memimpin mengantar kita doa hari ini. Selanjutnya kami kembalikan ke Bapak Ketua Fasilitator untuk membuka kegiatan kita sore ini. Terima kasih, saya kembalikan Bapak Fasilitator. Baik. Ya, baik. Terima kasih koordinator kelas. Sore ini kita akan belajar tentang modul 1.1. Tapi tidak salah kalau sebelum kita mulai saya perkenalkan diri dulu. Perkenalkan diri, mungkin ada sebagian, ada yang kalau SD, SMP, ada yang kenal saya. Ada yang baik, saya, nama lengkap saya Yosafat S. Alupan, biasa dipanggil. Kalau nama yang lebih kerennya itu Ari Alupan. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Biboki Selatan, Manufui. Mengajarnya di SMP mata pelajaran PJOK. Kelas yang saya ajar itu ada 3 kelas, kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Itu saja. Saya screen share materi yang akan kita pelajari. Modul sabar materinya. Materinya dulu. Baik, sudah kelihatan? Belum kelihatan Pak Ketua. Sudah, Bapak. Oh, sudah. Sudah ada yang mungkin dari Mungkin pengaruh sepunya, mungkin pengaruh jaringan juga Pak Ketua. Mohon maaf. kayaknya harus beli jaring. Beli ya. Bentar. Baik.
Teman-teman bersabar, mohon kesabaran. Terbuka, bersabar ya teman-teman. Modul ini kita dikejar dengan jaringan jadi. Modul 1 kelas sabar. Wih, ini materinya yang mana? Mana? Inilah ya. Bahan baca. Di sini langsung video rencana modul PPK bahan baca. Sabar, kemarin sudah dibagi. Materi orientasi program persahabatan kelas, lingkungan yang sama, 1.b.1. Ini rencana moderasi. Kemana lagi? Teman ini modulnya baru dapat. Ini mood air. Ah. Di bawah, sabar. Oh, di sini, sabar ya. Dia sudah mana? Stop setting. Oh, di sini kayaknya. Ya, sabar. Ya sudah. Download. Ini. Oh, ini. Sudah toh?
Halo. Sudah, Bapak. Sudah. Baik. Ada. Saya punya, Bapak Ketua, saya punya kayaknya pengaruh apa tidak terbaca. Mungkin karena pengaruh laptop lah. Ya. Maaf. Kita belajar dari modul 1 itu paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK, refleksi, untuk perubahan paradigma guru, paradigma diri guru PJOK, program pengembangan kompetensi guru PJOK, dia alurnya kita langsung di teorinya di tujuan luas. Nah, pembelajaran 1 kita ini ringkasan alur pembelajaran 1, elaborasi isi 1 itu saya kasih besar ya. Saya kasih besar dulu. Terlalu besar. Peserta akan bertemu dengan peserta secara tatap muka untuk mendiskusikan materi refleksi dalam profesi guru mulai dari mengapa refleksi, apa itu refleksi. Jadi yang menjadi pertanyaan pertama kita itu apakah setiap kali pembelajaran atau setelah pembelajaran kita membuat refleksi? Mengapa refleksi dan apa itu refleksi? Itu pembelajaran 1. Terus pembelajaran 2 kita itu nanti nilai orientasi nilai guru PJOK sebagai refleksi pembelajaran, terus framework refleksi dan model-model refleksi. Itu yang akan kita pelajari itu sebentar ini 2 jam pelajaran itu apakah kita mengapa refleksi dan apa itu refleksi. Pada kesempatan sebelum lanjut itu coba teman-teman salah satu kira-kira siapa apakah selama ini setiap kali setelah melakukan pembelajaran apakah ada yang sudah biasanya buat refleksi? Dan mengapa refleksi dibuat? Yang pertama, apa itu refleksi? Apakah tahu refleksi itu apa? Terus yang kedua itu mengapa refleksi kita harus buat? Mengapa refleksi? Menurut kakak-kakak, apakah refleksi itu wajib ada setiap kali atau setiap kali setelah kita melakukan pembelajaran? Ya, silakan. Kakak Nicholas. Mikrofonnya dihidup. Mikrofon. Masih mati. Mikrofonnya belum hidup. Silakan. Mikrofonnya kayaknya sudah hidup. Ya, jadi baik, Pak Guru. Mengapa dalam proses PJOK itu kenapa harus ada refleksi? Nah, refleksi ini tujuannya untuk kita mengetahui pencapaian materi yang kita sudah diajarkan. Itu
refleksi ya, merefleksi itu tujuannya itu untuk mengetahui sejauh mana materi yang sudah kita ajarkan itu apakah terserap atau dengan kata lain Belum. tujuan pembelajaran yang ingin kita capai itu semua sudah tercapai atau belum? Mungkin ada dari Ya. kakak yang lain? Ada pendapat lain lagi? Silakan. Kita saling berbagi. Yang ingin berbicara, angkat tangan. Bukan angkat tangan, raise hand-nya di tombol itu raise hand. Terus silakan berbicara. Mengapa refleksi? Terus apa itu refleksi? Refleksi itu apa? Mengapa refleksi? Refleksi tadi kakak Nicholas bilang refleksi itu untuk mengetahui sejauh mana tujuan atau materi yang kita sudah tercapai atau belum. Mungkin ada yang lain lagi? Iya, silakan. Kakak Ferdinandus. Ayo Kakak Ferdinandus, silakan. Mungkin saya bisa memberi sedikit pemahaman tentang apa itu refleksi. Iya. Kalau menurut pendapat saya refleksi itu memang tadi dikatakan bahwa perlu apa itu refleksi dan kenapa perlu ada refleksi. Kalau menurut saya refleksi itu artinya kita melihat kembali apa yang sudah kita lakukan terhadap suatu hal. Kalau kaitannya dengan yang namanya mata pelajaran PJOK, berarti kalau kita di dunia pendidikan berarti kita merefleksikan kembali, kita melihat kembali apa yang sudah kita berikan kepada anak-anak. Dan dari hasil dari refleksi itu apa yang mau kita buat ke depan lagi. Jadi menurut saya refleksi itu bukan mungkin, tapi refleksi itu adalah bagaimana kita melihat kembali proses pembelajaran yang sudah kita langsungkan di kelas dan melihat apakah proses pembelajarannya itu ada butuh perubahan atau ada kurang di mana. Ya mungkin sebatas itu dulu karena kalau menurut saya dilihat dari kurikulum sekarang, Kurikulum Merdeka. di dalam proses pembelajaran itu kita harus mengetahui kemampuan dari siswa. Jadi kalau kita memberikan pembelajarannya itu tanpa kita melihat itu, maka mungkin kalau istilah anak ayam, yang lain lari ikut induk, yang lain tinggal di belakang. Jadi tujuan dari refleksi itu untuk kita bisa melihat itu perkembangan siswanya seperti apa. Kalau ditanya bahwa penting atau tidak refleksi, menurut saya refleksi itu sangat penting untuk dilakukan. Mungkin itu saja saya bisa kembalikan. Oke, terima kasih Kakak Ferdinandus. Kita kasih jempol atau tepuk tangan di situ. Ada jempolnya, kita klik jempol, ya seperti itu atau ada tepuk tangan. Setiap kali kalau teman berpendapat, kita kasih seperti itu sebagai ini. Jadi berarti kesimpulannya begini, refleksi itu perlu ada. Dan refleksi itu artinya melihat kembali apa yang sudah kita ajarkan. Kira-kira tadi misalkan lupa pemanasan kah? Atau asesmennya lupa diberikan. Itu yang perlu kita lanjut. Ya, itu di dalam itu nanti akan ada tugas itu nanti ada tugasnya ada di LMS itu kayaknya ada.
nanti dibuka itu, di situ ada pertanyaannya, nanti bukan bisa dikerjakan saat ini atau setelah ini. Menurut pengalaman Ibu Bapak, sejauh mana urgensi atau pentingnya mata pelajaran PJOK di sekolah? Dijelaskan menurut sesuai dengan pemahaman yang kita punya. Menurut pengalaman Ibu Bapak, sejauh mana urgensi atau pentingnya mata pelajaran PJOK di sekolah? Jelaskan. Itu nanti ada tugas, ada lembarnya di LMS itu, bisa dikerjakan di situ. Terus yang kedua, jika ada suatu otoritas atau pemerintah akan meniadakan mata pelajaran PJOK dari kurikulum, bagaimana menurut Bapak Ibu? Itu juga. Terus, secara umum paradigma dapat diartikan sebagai pola, model atau kerangka kerja yang berfungsi sebagai standar, acuan atau contoh untuk sesuatu hal. Dalam paradigma, seseorang biasanya mengandung keyakinan, praktik dan asumsi yang mendasari proses suatu komunitas. Nah, di situ paradigma inilah yang seringkali membentuk cara seorang guru memahami dan melihat dunia di sekitarnya, dalam hal ini dunia pendidikan jasmani. Apakah paradigma seseorang dapat berubah? Kita lanjut. Ini itu bisa dituliskan itu tadi yang pertanyaan di atas itu coba ditulis atau diketik dalam satu Word baru. Masing-masing guru itu, masing-masing teman kakak coba yang pertama, menurut pengalaman Ibu Bapak, sejauh mana urgensi pentingnya mata pelajaran PJOK di sekolah? Coba dijelaskan. Kita setiap pertanyaan itu waktunya kita 10 menit coba. Menurut itu. Terus pertanyaan yang kedua, jika ada suatu otoritas akan meniadakan mata pelajaran PJOK dari kurikulum, bagaimana menurut Ibu Bapak? Itu coba dijawab. Dijawab di ini kita ada berapa orang? Ada 15 orang, 12 orang ini masih, jadi dari 12 orang ini tidak usah semua baca. Jadi 3 orang atau 6 orang mewakili teman-teman untuk membaca. Coba saya kasih kesempatan 10 menit kita kerjakan. Dari pertanyaan pertama, menurut pengalaman Ibu Bapak, sejauh mana urgensi atau pentingnya mata pelajaran PJOK di sekolah? Bisa dijelaskan. Kita pembelajaran orang dewasa ini kan pembelajarannya tidak harus baca semua modulnya mendetail. Ada pertanyaan yang kita kerjakan, ya kita buat, kita kerjakan. Pembelajaran orang dewasa, artinya ini kami yang saya sebagai fasilitator saja diberikan kepercayaan dari BGP itu bukan bermaksud untuk menggurui teman-teman, tapi kita saling berbagi saja. Kami sudah belajar, kami dapat materinya, coba kami bagikan apa yang sudah kami bagikan, materi yang modul yang kami pelajari waktu kegiatan yang sudah kami juga kuliahnya 3 bulan. Materi yang kami pelajari sama seperti ini. Pertanyaannya, soal yang kita kerjakan ulang. Menurut pengalaman Ibu Bapak, sejauh mana urgensi atau pentingnya mata pelajaran PJOK di sekolah? Bisa dijelaskan? Jadi di situ ada. Sebelum kita memulai mendalami tentang materi refleksi, pada bagian pendual ini mari kita mencoba menjawab pertanyaan di bawah. Jawablah dengan mencoba menghubungkan apa yang Ibu Bapak pikirkan
dan rasakan saat membaca pertanyaan tersebut. Menurut pengalaman Ibu, Bapak, sejauh mana urgensi atau pentingnya mata pelajaran PJOK di sekolah? Dijelaskan. Ada yang sudah bisa berbagi, dia punya hasil tulisannya. Kalau yang tidak ini bisa manfaatkan kolom chat itu, ada kolom chat bisa dituliskan. Semua tuliskan jawabannya di kolom chat. Ya, ada yang mengangkat tangan atau ini angkat tangan dari tadi ya. Tadi Kakak Nicholas, Kakak Ferdinandus bisa dituliskan di kolom chat. Jawabannya bisa dituliskan di kolom chat. Kakak Yohanes Kono, link file Jamboardnya tidak bisa diakses.
Bisa ditulis, kutulis biasa saja, tidak perlu ini. Ketik saja. Oh. Tadi bisa difoto. Saya bacakan, langsung dibacakan jawaban yang sudah ditulis di kolom chat. Menurut saya penting. Ini mata pelajaran PJOK sangat penting karena dalam pembelajaran PJOK peserta didik bukan hanya diajarkan untuk berolahraga saja atau pembelajaran fisik saja, tetapi mata pelajaran PJOK membantu peserta didik untuk mengembangkan karakter, mental, emosional, dan pantang menyerah. Itu dari Ibu Anas. Berarti Ibu Anas masih yang kedua. Oh, sabar, kelemet. Kedua tentang, nah ini, apakah Ibu setuju jika pemerintah meniadakan mata pelajaran PJOK dari kurikulum? Nah itu, pertanyaan kedua. Kita manfaatkan kolom chat dulu supaya pertanyaannya terekam. Itu tadi Kakak Yohanes bagi link file jamnya, tapi ketika dibuka akses, izin akses. Bisa manfaatkan fitur itu. Kita lanjut. Kalau memang ini kita bisa lanjut. Jawabannya ditulis di kolom chat. Pertanyaan kedua Ibu Anas itu apakah setuju kalau pemerintah menghapus mata pelajaran PJOK dari kurikulum? Itu pertanyaan kedua. Di pembelajaran orang dewasa ya. Itu kita masuk pembelajaran. Di situ belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah teruslah bertanya.
Itu ini tatap maya kita, ini pengenalan tentang program PKG. Tadi awal itu PKG itu program pengembangan kompetensi guru olahraga. Di dalamnya ini kita juga akan belajar tentang menyusun RPP. Jadi di sini ada yang mungkin teman-teman dari guru penggerak, tapi setiap program itu ada dia punya RPP-nya tersendiri. Dulu ada PPG, kita buat RPP-nya sendiri. Terus guru penggerak juga ada dia punya RPP, modul ajar. Sekarang bukan pakai hanya modul ajar. Modul ajarnya teman-teman yang di teman-teman yang guru penggerak itu pasti lebih paham. Teman saya juga kemarin pengalaman saya pertama itu tentang buat guru RPP itu modul ajar. Modul ajar itu dari asesmen apa semua itu pertama ketika belajar ketika mulai dengan kegiatan PKG ini. Ini nanti yang akan kita telaah itu refleksi. Tadi di pertanyaan pemantik pertama itu mengapa refleksi? Tadi kakak Nicholas dengan kakak, wah ini sudah Ferdinando sudah menjawab. Itu refleksi, bagaimana menuliskan refleksi yang baik dan beberapa model penulisan refleksi yang bisa kita lakukan bersama fasilitator masing-masing. Diharapkan setelah sesi tatap maya ini mampu membuat tulisan refleksi yang baik dan mengerti apa pentingnya menuliskan refleksi. Ini ya, ini ada pertanyaan pemantik lagi di bawah. Apa yang telah Bapak Ibu pahami? Apa yang dimaksud dengan refleksi? Menurut Ibu Bapak, apakah menulis refleksi akan bermanfaat dalam penerapan pembelajaran PJOK? Jelaskan alasannya. Bagaimana Ibu Bapak menuliskan refleksi berkaitan dengan profesi kita sebagai guru PJOK selama ini? Apakah refleksi berdampak bagi diri kita? Bagaimana dampak refleksi menurut Bapak Ibu? Apa yang telah Ibu Bapak pahami? Apa yang dimaksud dengan refleksi? Refleksi tadi apa? Menurut Bapak Ibu, apakah menulis refleksi akan bermanfaat dalam penerapan pembelajaran PJOK? Jelaskan alasannya. Mari kita mulai pembelajaran pertama. Mengapa kita melakukan refleksi? Refleksi sebetulnya sudah sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Memikirkan tentang apa yang sudah terjadi, apa yang membuat itu terjadi, bagaimana kita menghadapi atau mengatasi kejadian tersebut. Dalam peran kita sebagai guru, fokus kita adalah merefleksikan sesuatu yang berhubungan dengan dunia pendidikan, dapat dilihat dari sisi bagaimana bertemunya antara teori dengan praktek untuk meningkatkan kesadaran kita atas praktik pembelajaran yang kita lakukan. Menurut John Dewey dalam Gregor dan Kate Wright mengatakan bahwa refleksi adalah alat yang sangat penting untuk membantu kita menjadi guru yang selalu memikirkan tentang apa konsekuensi dari tindakan atau praktik pembelajaran yang kita lakukan. Dewey mengelompokkan guru berdasarkan tindakan yang diambil menjadi dua, tindakan rutin dan tindakan reflektif. Setiap saat awal menjadi guru, sebagian besar guru merasakan bahwa
menjadi guru itu merupakan pekerjaan seperti orang kantoran berupa rutinitas berdasarkan jam kerja mulai dari pagi hingga selesai. Tuh. Kita sama-sama lihat bagaimana Bapak Ibu selama ini menjalankan perannya sebagai guru PJOK. Apakah lebih sering melakukan tindakan rutin atau tindakan reflektif? Apa yang perlu kita lakukan lebih baik lagi agar bisa menjadi seorang guru PJOK yang reflektif. Nah, ini di sini yang tadi pertanyaan, apa itu refleksi? Nah, refleksi bagi guru itu sebuah proses di mana teori, praktek, keyakinan, serta tindakan yang secara sadar dan sengaja dilakukan untuk meningkatkan peran guru dalam profesi secara profesional. Selama melakukan refleksi, guru akan selalu berlatih untuk berpikir kritis dan belajar sepanjang hayat. Ini dia punya. Melalui refleksi, guru akan belajar dari pengalaman dan mengembangkan pemikirannya sendiri dari pengalaman yang ada. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, proses refleksi ini terjadi secara alami sebetulnya dan sudah dilakukan secara tidak sadar, namun akan lebih baik lagi apabila guru berusaha memfasilitasi kegiatan refleksi secara benar, baik pada diri sendiri maupun orang lain melalui pertanyaan reflektif yang perlu guru pikirkan jawabannya. Kita lanjut. Itu nanti sebelum kita lanjut, kita kembali ke 5 pertanyaan yang tadi itu. Nah, yang ini itu kalau bisa kakak-kakak coba di foto atau di screenshot terus supaya kita tidak perlu belajar modulnya sampai selesai. Nanti kita lari-lari, tapi coba kita jawab berdasarkan pemahaman kita dulu sebelum kita masuk ke modul yang akan kita pelajari sama-sama. Itu ada 4 pertanyaan itu, coba di foto atau di screenshot terus dituliskan jawabannya itu dituliskan di kolom chat. Kita pakai waktu 25 menit lah. 20 menit. Satu pertanyaan ya 5 menit. Sebelum nanti pas ini jam 6, jam 7 kita istirahat untuk lanjut lagi pembukaan dengan kepala BGP. Bisa tuh kakak-kakak? Atau bagaimana? Kita fokusnya pada pertanyaan ini. Apa yang telah Ibu Bapak pahami, apa yang dimaksud dengan refleksi? Itu manfaatkan kolom chatnya. Ini pertanyaan pemantiknya sudah ada itu Ibu. Ini, ini. Bagus. Pertanyaan pemantiknya Ibu Anania saya sudah tampilkan itu. Apa yang bisa dituliskan di kolom chat. Ini ada yang angkat tangan, Kakak Yeremias dengan Kakak Nicholas. Ada yang ingin langsung atau mau langsung menjawab pertanyaannya, silakan. Koordinat. Silakan Kak Yeremias, ada yang ingin disampaikan, silakan. Dipersilakan.
Kakak Nicholas, silakan. Ada yang ingin disampaikan? Iya. Jadi baik, Kakak, untuk yang mengenai pertanyaan pertama, eh, apa yang telah Ibu Bapak pahami, apa yang dimaksud dengan refleksi. Jadi refleksi itu artinya bergerak mundur untuk merenungkan kembali apa yang sudah terjadi dan dilakukan. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih. Pertanyaan pertama, ya. 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 Bisa ini. Kedua, ketiga, keempat bisa dilanjutkan. Menurut Bapak Ibu, apakah menulis refleksi akan bermanfaat dalam penerapan pembelajaran PJOK? Kelihatan atau saya kasih besar? Pas. Ya. Di sini Kakak Yohanes Kono, refleksi membantu kita untuk bisa memperbaiki apa yang sudah kita lakukan, terutama dalam pembelajaran PJOK di sekolah kita. Apakah sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kurikulum atau belum? Bisa difoto, dituliskan di kolom chat, bisa. 20 menit ini. Kakak Octavianus, menurut saya pentingnya ada mata pelajaran PJOK di sekolah karena dalam mata pelajaran PJOK semua kegiatan mulai dari permainan, atletik, dan senam sudah dimuat dalam kurikulum. Itu menurut Kakak Octavianus. Jam tuh habis. Saya lihat lagi yang lain supaya ini gimana ya? Nah, lihat.
lanjut, itu ada di tampilannya itu ada memiliki fokus, ada 7 karakteristik pada praktik mengajar reflektif, yaitu memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan. Yang kedua, menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktik mengajar yang dilakukan. Menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana peningkatan praktik mengajar yang dilakukan. Keempat itu selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan welas asih. Kelima, melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogi dari penelitian ilmiah yang berkembang. Melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas mengajar. Berusaha mengembangkan praktik mengajarnya secara kreatif dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Itu ada 7 karakteristik guru, 7 karakteristik pada praktik mengajar reflektif. Lanjut. Nah, ini ada cerita, kita disuruh untuk menganalisis cerita tentang Pak Raga. Pak Raga adalah guru PJOK yang atletis, energik, dan antusias. Pak Raga sudah mengajar selama 8 tahun tentang bagaimana caranya menembak bola kering basket. Biasanya sebelum memulai proses pembelajaran, Pak Raga akan memberikan tanda silang di lapangan untuk digunakan peserta didik sebagai tanda posisi menembak bola dan meletakkan tiang sebagai penanda setinggi apa peserta didik harus melompat untuk menembakkan bolanya ke ring basket. Tujuan pembelajaran untuk materi ini sudah dituliskan di papan tulis portabel agar bisa dibaca oleh semua peserta didik. Di awal pembelajaran, Pak Raga menjelaskan tentang seluruh kriteria sukses tentang teknik menembak bola, tujuan pembelajaran untuk materi ini sudah dituliskan di papan tulis portabel agar bisa dibaca oleh semua peserta didik. Di awal pembelajaran, Pak Raga menjelaskan tentang seluruh kriteria sukses tentang teknik menembak bola, menjelaskan tentang keamanannya, dan meminta anak untuk saling membantu dalam kelompok berpasangan. Peserta didik secara berpasangan diminta untuk berperan sebagai pelatih dan atlet. Bergantian peran. Pada saat peserta didik menjadi pelatih, maka peserta didik ini akan mengobservasi bagaimana temannya melakukan praktik menembak bola. Pada lemparan awal, mereka harus melakukan dengan cara merendahkan lutut dan memastikan bahwa mereka mengerti tentang melenturkan jari dan telapak tangan, dorongan dari lengan, mata fokus pada ring basket sebelum mereka berada di titik menembak bola yang sudah disediakan. Di akhir pelajaran, setiap peserta didik sudah berhasil meningkatkan teknik mereka dan menembak bola. Di sini, analisis cerita di atas dengan menggunakan pertanyaan pemantik berikut ini. Saya harus buat dalam sabar. Sampai dibilang
di ini materi tampilannya itu masing-masing peserta pada kotak yang tersedia di bawah ini. Tapi itu harus itu di LMS-nya itu ada, kalau tidak salah itu LMS-nya itu ada. Di copy, diketik di Word, baru dikirim linknya ke kolom chat. Bisa langsung dikerjakan. Ini kita belajar lari-lari karena ini kan belajar pembelajaran orang dewasa. Pembelajaran orang dewasa ya. Tidak mungkin harus satu-satu mendetail. Itu tadi modul 1. Ini modul 1 habisnya di sini. Nanti sebentar, ini kita pengenalan modulnya. Ini modul 1 tentang refleksi. Nanti di LMS itu, kalau misalkan ada yang mau refleksi, ini tadi yang pertama saja yang tugas yang di ini refleksi yang ada 4 itu baru yang tulis Ibu Ananias, Kakak Yohanes, Ibu Trisonya, Yohanes Kon, Anton Valo, Okto, Omenu, itu kita pengen modul. Kalau untuk lebih mendetailnya itu modulnya itu ada di semua modul, terus yang itu bisa dituliskan di situ. Kita lari-lari saja di pembelajaran kedua, framework dan model-model refleksi. Tujuannya ada 3 tujuan. Ada elaborasi isi, terus 1 itu nilai orientasi guru PJOK sebagai refleksi pembelajaran, terus itu menurut Enis dan Chen dan Jewet et al. Itu terdapat 5 nilai orientasi guru dalam PJOK. Pertama, DM, LP, SA, EI, SR. DM itu disciplinary mastery atau penguasaan materi atau disiplin ilmu. Terus LP, learning process, proses pembelajaran, self aktualisation, atau SA, aktualisasi diri, ecological integrasi ekologis, social responsibility, tanggung jawab sosial. Itu menurut Enis dan Chen dan Jewet. Ada 5 nilai orientasi guru. Lanjut yang dijelaskan di sini, 1 itu DM atau penguasaan materi atau disiplin ilmu. Juga ada di situ bisa dilihat. Tidak perlu saya baca satu-satu atau ini. Terus self aktualisasi diri, integrasi ekologis, kelima itu tanggung jawab sosial. Nah, ini yang harus di-copy. Menurut Bapak Ibu, kecenderungan orientasi nilai kita sebagai seorang guru PJOK, silakan tuliskan jawaban
pada tempat kan, atau ini kita manfaatkan kolom chat saja. Menurut Bapak Ibu, apakah ini kecenderungan orientasi nilai kita sebagai seorang guru PJK? Silakan tuliskan jawaban Bapak Ibu pada tempat yang sudah disediakan. Nah, itu tadi. Yang kedua, framework dalam menulis refleksi. Itu framework yang kita gunakan itu framework Borton dan framework Gibbs. Itu ada 3. Framework Borton itu ada 3. 3 tahapan itu mulai what, so what, no what. Apa, terus apa, dan sekarang apa. Nanti ketika kita di tugas itu kita mau buat refleksi, yang kita gunakan itu. Yang kita gunakan ini, framework Borton ini. What, so what, no what. Ini paham yang ini. Refleksi, 3 refleksi ini. Di situ dijelaskan, nanti dibaca di situ. Pada tahap what, peserta didik menuliskan pengalaman mereka dan mengeksplorasi respon mereka terhadap pengalaman tersebut. Terus so what itu menganalisis sebuah kejadian dan menggunakan pemikiran kritis. No what itu dibantu oleh guru atau dibantu guru untuk mengidentifikasi proses yang dapat membantu mereka. Fokus framework ini ada pada peserta didik, di mana guru lebih memfasilitasi daripada menginstruksikan. Di sini Borton mengambil sudut pandang guru. Nah, ini tadi yang pertama itu framework Borton ada 3. What, so what, no what. Terus yang kedua framework Gibbs itu 6 tahapan: deskripsi, perasaan, evaluasi, analisis, konklusi, dan rencana tindak lanjut (RTL). Apa yang terjadi? Deskripsi itu apa yang terjadi. Itu tentang refleksi, perasaan. Setelah mengetahui misalkan ada siswa yang tidak serius atau nilainya kurang, atau materi ini siswa semua ketika melakukan praktek nilainya rendah. Apa yang terjadi menyebabkan sehingga begitu. Terus perasaan kita sebagai guru bagaimana? Langsung melakukan evaluasi. Terus analisis. Apa yang bisa dilakukan setelah menganalisa atau setelah yang kita lakukan, kita buat rencana tindak lanjut. Deskripsi, di situ dijelaskan panjang lebar itu tentang pengalaman konkret. Ini kita perasaan, pikiran perasaan seseorang, mengakui perasaan dan emosi yang muncul, evaluasi, analisis, kesimpulan, dan rencana tindak lanjut. Ini tabel contoh pertanyaan framework Borton. Deskripsi, apa yang terjadi, dipelajari, dialami. Kapan itu terjadi, dipelajari, dan dialami. Siapa saja yang terlibat dalam kejadian atau kegiatan pembelajaran. Apa saja yang saya atau peserta didik lakukan dalam kejadian itu. Apa hasilnya. Terus apa perasaan yang muncul saat itu. Evaluasi itu ada semua di situ. Kesimpulan, rencana tindak lanjut. Di sini kita lanjut. Beberapa model penulisan refleksi. Ada segitiga refleksi, deal, refleksi anamtopi, 4C, model cuaca, PAM, 4F, papan bercerita. Ini lagi yang hal apa yang bermanfaat selama saya mempelajari modul ini. Saya melakukan refleksi selanjutnya, model apa yang akan saya gunakan.
Itu nanti kita belajar terus modulnya itu, LMS itu harus dipantau terus. Ini saya rasa ya. Pembelajaran ini semakin jauh. Pembelajaran ini modul 1, 1.1 sampai ini rubrik penulisan refleksi. Ini yang kita pelajari yang penting-penting saja. Maunya semua ini, tapi yang akan kita kerjakan yang ini, rubrik penulisan refleksi. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar atau pembelajaran. Pengalaman belajar yang baru saja diperoleh. Peserta mencantumkan 4-5 indikator dalam refleksinya. Peserta mencantumkan 3 indikator dalam refleksinya. Peserta mencantumkan 2 indikator dalam refleksinya. Ini penilaian, itu yang LMS-nya itu. Dikerjakan penilaiannya seperti ini. Ini tadi halaman berapa ya? Kita lari-lari saja supaya sebentar ini. Refleksi, model segitiga refleksi. Setelah ini contoh modelnya saja. Setelah pembelajaran hari ini, saya akhirnya memahami bahwa setelah pembelajaran hari ini, saya akhirnya mampu. Perasaan saya setelah melakukan pembelajaran hari ini adalah, ini contoh refleksi yang bisa kita berikan kepada siswa-siswi. Refleksi, bisa refleksi dari kita sendiri atau refleksi dengan kita meminta saran atau masukan dari peserta didik. Materi yang kita ajarkan, mereka tertarik atau tidak. Ini ya. Ini refleksi topi, metode Sixtinsin dicapai oleh Edward de Bono pada tahun 6 topi berpikir. Fokus pada pemikiran ini kita dikerja ini supaya ini saya rasa kita mau perlambat, tapi kita masih ada harus start pertemuan dengan kita pembukaan dulu dengan ketua BGP dulu. Nanti materi di modulnya itu ada di LMS, bisa di-download dan dipelajari. Ini tadi yang model-model refleksi tadi. Ini kita kembali ke atas. Ini mohon maaf, ini kita lari-lari karena ini tadi yang ini ya, model-model framework ini. Kalau di guru penggerak itu kemarin saya lihat teman-teman, saya kebetulan saya juga belum guru penggerak, tapi teman-teman itu model framework yang mereka, refleksi yang mereka gunakan lebih banyak ini. What, so what, apa, terus apa, sekarang apa. Ini saya stop sharing, terus saya matikan rekamannya supaya kita masing-masing kita lihat kita punya LMS, modul-modulnya ada di situ. Karena ini banyak yang mungkin
karena kesibukannya buka LMS-nya jarang. Nah, ini halo kakak, halo. Halo. Mohon maaf, ini saya stop sharing dulu karena kita nanti kalau ketika masuk LMS itu di semua modul itu bisa dilihat. Modul 1 itu nanti dilihat ada coba kakak lihat di situ. Di sini kita bisa lihat itu paket 1 itu paradigma perubahan diri kelas dalam pojok itu orientasi. Setelah orientasi, terus kita masuk yang paradigma perubahan diri kelas dalam pojok itu 1.1 pengalaman refleksi. Itu kita sudah masuk. Sebenarnya tadi itu kita harus tatap muka di situ. Yang semua yang ada titik hijau itu kita tatap maya. Jadi kakak bisa di situ kalau setelah dikerjakan itu pasti ada centang hijau, sudah dicentang berarti bisa lanjut ke tahap berikut. Kalau misalkan mau lanjut tapi belum centang itu nanti tidak bisa terbuka. Jadi ini kita tatap mukanya itu ini pengenalan refleksi. Sebenarnya tadi kita sudah masuk jauh. Pengenalan refleksi. Refleksi itu apa? Itu dia halaman 1. Terus pembelajaran 2, framework dan model-model refleksi. Elaborasi isi, framework dan model refleksi halaman 1. Kuatkan pemahaman. Model-model refleksi itu kita tatap muka. Terus setelah itu di 1.3 C3 kuatkan pemahaman pembelajaran diferensiasi dalam PJOK tatap muka. Terus kuatkan pemahaman merefleksikan refleksi. Merefleksikan modul 1.1. Baru kita masuk isu-isu sosial. Itu jadi kalau harapan saya itu coba dibuat itu dalam apa ya mau dibilang, kita buat kesepakatan seperti yang tadi. Saya stop screen, saya stop rekam. Ini